Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 557 ayat 1-2, Kasih Setiamu Sungguh. Setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikian kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baru oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 2, Yesus berikanlah roh hikmat-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu, perilaku kami seturut firman-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-16 setelah Trinitatis, yaitu hukum keempat dan maksudnya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1-2, Ku datang sujud. Ku datang sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampuni hamba-Mu. Berilah aku pengampunan atas dosaku. Lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Ya Bapa, tolong hamba-Mu, kuatkan imanku, melawan iblis seteru di dalam hidupku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, agar aku mengalahkan iblis seteru. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 1, Firman-Mu Tuhan Allahku.
langkah hidupku kalau bukan firman Tuhan, dasar iman umatmu. Apakah dasar yang kuat selain firman Tuhanku? Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-16 setelah Trinitatis ini, tertulis pada 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dari dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan 3, Jika Aku Ikut Tuhan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1-2, tanpa anugerahmu, sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Dan kasih sayangmu aku sesat, karena anugerahmu dan kasih sayangmu ku ke surga. Bersyukur hatiku memuji kasih-Mu, ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam Putra-Mu ke rumah-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu saat ini tertulis di dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi kita semua. Inilah firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jemaat, kesulitan dan penderitaan yang kita alami pada saat ini terkadang membawa kita ke dalam sebuah kebaikan. Yaitu kebaikan mengenai pembelajaran, bahkan kedewasaan iman. Tetapi jika kita memaknainya dengan iman yang baik, itu akan berakhir pada sebuah hal yang positif. Tetapi bagaimana jika kita memaknainya menjadi kepada akal dan pikiran kita sendiri? Itu sebabnya tidak banyak
orang yang akan berakhir kepada bunuh diri. Sebab dia hanya mengandalkan pikiran dan akalnya sendiri. Tetapi menjadi persoalan adalah bagaimana jika dia tidak bunuh diri. Dia akan terus berada dalam penderitaan demi penderitaan. Terus bahkan penderitaan yang satu belum selesai, sudah datang penderitaan yang baru. Itu sebabnya banyak orang yang mengeluh. Kenapa saya seperti ini? Bahkan saya sudah berdoa, bahkan saya sudah memuji Tuhan, bahkan ketika saya berada ke gereja pun, tapi pergumulan dan persoalan itu dia rasa terus menghimpit kehidupannya sehingga dia terus mengeluh dan mengeluh. Tapi jika kita melihat apa yang diungkapkan oleh Yeremia pada nats ini, kita akan melihat bagaimana rasa sedih, perasaan hati yang begitu gundah gulana yang dialami oleh Yeremia hanya karena melihat umat Tuhan tidak hidup di dalam kehendak Allah. Mereka hanya menggunakan apa kehendak bebas. Sehingga kehancuran Yerusalem sudah diambang pintu. Saudara-saudara yang terkasih, memang menjadi pergumulan dan persoalan ketika kita meminum satu hal yang pahit. Kalau dalam nats kita memang di ayat ini dikatakan ayat 19 yaitu ipuh. Ya. Ipuh adalah tanaman artemisia yang mengeluarkan rasa pahit. Sedangkan racun itu mau manis, mau pahit, dia akan merusak tubuh. Bahkan bisa akan berujung kepada kematian ketika tidak ditangani secara langsung. Nah, persoalannya ketika rasa pahit itu datang, dia akan terasa. Gitu. Begitu dia terasa, maka orang akan menyingkirkan itu. Tetapi racun bisa jadi tidak terasa. Tetapi begitu 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit berlalu, dia mulai merasa sesak. Sehingga berujung kepada kematian. Tetapi yang ingin kita lihat adalah baik rasa pahit maupun racun itu, baik manis maupun tidak, itu akan merusak kehidupan setiap orang. Kalau itu memang dirasai menurut pikiran dan logika manusia. Pada saat ini, firman Tuhan berkata kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang ingin dikatakan adalah, ketika bangsa Israel sudah merasakan yang pahit, bahkan ada racun yang mereka ingin makan, tetapi kasih karunia Tuhan akan terus memperbaiki kehidupan umat Tuhan. Itu sebabnya kalau ada lagu yang mengatakan yang sudah rusak akan diperbaiki, demikianlah bagaimana karya Allah dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memang tanpa rasa pahit kita tidak merasakan rasa manis. Tanpa rasa pahit kita tidak merasakan rasa-rasa yang lain, misalnya rasa asam, atau asin, atau manis, dan segala sesuatunya. Karena dengan demikian ada perbandingan dalam kehidupan kita, ada perbandingan dalam apa pengalaman setiap pribadi, kalau memang imannya betul-betul kuat. Itu sebabnya kalau dikatakan di sini, ingat akan sengsaraku dan pengembaraanku, itu artinya ketika Tuhan memberikan pengembaraan dan rasa sengsara kepada seseorang, maka sesungguhnya dia harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena rasa sengsara dan rasa kepahitan dan rasa kesulitan itu, dia akan hidup dalam setiap jiwa manusia cepat atau lambat. Maka ketika itu hinggap dalam kehidupan kita, sesungguhnya setiap insan haruslah bersyukur. Karena setelah itu berlalu, maka rasa manis itu akan dirasakan. Jika memang
mengandalkan iman dan iman yang kuat ke hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sering sekali dalam kehidupan kita, ketika kita bersungut-sungut, ketika kita merasa jengkel, ketika kita merasa sakit hati terhadap teman, itu kita rasakan penderitaan yang begitu terlalu dan teramat sangat dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya jika kita ingin melihat ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, ketika ada orang berbuat tidak baik kepada kita, sesungguhnya imun kita harus lebih tinggi daripada perbuatan jahat dan perbuatan yang tidak baik itu. Sebab dengan iman kita, maka kita dikuatkan untuk melakukan yang terbaik, bahkan sekalipun kepada musuh-musuh kita. Bahkan sekalipun kepada mereka yang sangat membenci kita. Dengan iman itu, kita terus bersikap seperti biasa. Itu sebabnya dikatakan ia selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara terkasih, ada memang yang mengatakan bahwa firman Tuhan berkata, jika engkau marah, janganlah kemarahanmu itu sampai pada matahari, kemarahanmu tidak hilang. Tetapi itu sebabnya ketika firman Tuhan berkata, selalu baru tiap pagi, sehingga ketika matahari terbenam, maka seluruh amarah kita harus dipadamkan, dan esok pagi dia akan memulai hal yang baru. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika firman Tuhan menyapa kita, dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pengharapan kepada Tuhan itu akan terus diperbaharui hari demi hari. Dan dia tidak akan pernah hilang. Tetapi yang paling utama adalah tetaplah beriman kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Syukur kami bagimu ya Tuhan, yang telah membuat hidup kami setiap hari semakin baru. Setiap hari semakin penuh dengan iman yang teguh. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami bersyukur jika Engkau mengungkapkan melalui firman-Mu pengalaman pahit yang Nabi Yeremia rasakan Tuhan, ketika ia melihat bagaimana umat-Mu jauh daripada hadapan Tuhan, sehingga Yerusalem akan hancur. Tetapi firman Tuhan pada saat ini yang kembali terngiang dalam pikiran kami, Engkau berkata, rahmat-Mu setiap hari semakin baru. Ini juga Tuhan yang ada dalam iman kami, yang akan memperbaharui kehidupan kami setiap hari Tuhan. Maka biarlah Tuhan Engkau kuatkan setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Sehingga setiap hari Tuhan mereka semakin Engkau teguhkan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan di dalam melaksanakan firman-Mu, di dalam kehidupan nyata dalam setiap hari. Sehingga apapun yang mereka boleh kerjakan akan menerima berkat daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami hantarkan ke hadapan-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183, telah kutemukan sambil mengumpulkan persembahan kedua. Telah ku
orang yang sesat. Dialah Yesus Maha Kasih bagiku yang hilang penat. Sekarang aku mengenal Tuhan pengasih yang kekal. Tuhan pengasih yang kekal. Karena dosaku sangat banyak, nerakalah hukumanku. Tetapi Yesus mendamaikanku dengan Allah Bapa-Ku. Dengan darahnya yang kudus, ku damai dengan Allah terus, ku damai dengan Allah terus. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.